selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ketiga sekarang nggih. Wa anhu, dan diceritakan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushiku ayyakuna khairu malil muslimi ghanamun yattabi'u biha sya'afal jibali wa mawaqi'al qatri yafirru bidinihi minal fitani. Rawal Bukhari. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nyaris saja sebaik-baik harta seorang muslim adalah kambing yang digembalakan di puncak gunung dan tempat-tempat bertetesnya air karena menjauhi fitnah-fitnah yang mengganggu agamanya. Hadisnya riwayat Bukhari, Al-Bukhari. Tapi enggak jadi. Kenapa? Karena yang lebih baik adalah tetap tinggal di tengah-tengah masyarakat dan bersabar dengan fitnahan masyarakat. Itu yang tepat itu. Jadi bukan terus karena fitnah akhir zaman yang luar biasa kita malah mengasingkan diri. Nah, itu termasuk pilihan yang tidak tepat sebenarnya. Pilihan yang tepat adalah tetap berdakwah di tengah-tengah masyarakat, bergabung di tengah-tengah masyarakat sambil bersabar dengan fitnahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Bahwa di dalam pergaulan kita membatasi diri tidak ada masalah. Tapi jangan uzlah. Jangan mengasingkan diri. Bisa dipahami ya? Oh, aku tak tinggal di apartemen harus mengunci diri, enggak usah gabung sama masyarakat. Yang betul tetap gabung saja. Ya, sewaktu-waktu ada acara RT RW ya datang. Kalau dirasa khawatir, enggak datang enggak apa-apa ya. Artinya ada pembatasan. Kalau khawatir kita misalnya nggak kuat. Kayak kemarin misal di RT saya itu ada acara jalan-jalan. Terus melibatkan semua warga muslim ataupun non muslim. Ya acaranya untuk membangun keakraban dengan warga RT misalnya. Tapi itu terkhusus untuk yang ikut arisan. Yang nggak ikut arisan bayar 150. Sama istri tanya, "Ndak melok Mas?" "Jadi pengen melok aku. Cuman aku melok, saya khawatir orang nggak berani hahaha gara-gara ada saya." Saya ngerinya kan itu kan untuk membangun keakraban. Saya melihat ada game-gamenya itu, ada game-gamenya. Saya bilang sama istri, kalau saya ikut, saya khawatir mereka nggak berani hahaha gitu. Saya nggak saya ikut aja. Ngerinya mereka kehilangan keakraban gitu. Kan ngerinya kan namanya orang kan, wah ada ustadz jadi nggak enak misalnya. Khawatirnya gitu. Jadi bukan, atau karena kita khawatir tidak bisa membawa diri misalnya. Karena bagaimanapun juga kan
ada situasi-situasi tertentu di mana kadang memang kita tidak cukup punya kepiawaian, misalnya kurang dekat. Tidak cukup punya kepiawaian untuk bergaul, misalnya gitu. Misalnya ada komunitas-komunitas tertentu misalnya, di mana kalau kita gabung, kita ini cenderungnya resesif. Resesif itu nggak dominan ya, dipengaruhi gitu loh, bukan mempengaruhi. Maka yang model-model begini kita hindari, tidak apa-apa. Bukan kita merasa lebih baik dari yang lain, bukan. Tapi kita tidak ingin terpengaruh karena kita ini tahu bahwa kita ini lemah, orangnya dalam komunitas itu kita lemah. Kita resesif, kita tidak dominan gitu loh. Tapi kalau panjenengan dominan, saya sering bilang, justru masuk. Makanya saya sering bilang di sini misalnya ada preman pasar tobat dan dia jagernya, bosnya preman. Preman stasiun atau preman terminal tobat dan dia jagernya, bosnya. Itu jangan tinggalkan pasar itu. Jangan tinggalkan terminal itu, jangan tinggalkan stasiun itu. Tetap kuasai. Kenapa? Karena dia dominan. Harapannya nanti dia mempengaruhi preman-preman yang ada di bawahnya itu untuk ngaji, untuk tobat, gitu. Dan yang tadinya ngerecokin orang jadi melindungi orang sekarang, gitu loh. Karena kalau dia tinggal nanti dikuasai oleh preman baru yang nggak baik, gitu loh. Nah, sama dengan ada misalnya artis tobat misalnya gitu ya. Kalau dia artis yang artis biasa, cenderung resesif dan khawatir kalau dia bertahan itu akan terpengaruh kembali, memang sebaiknya pergi dulu, menjaga jarak dari dunia keartisan itu. Karena kalau tidak takutnya terpengaruh kembali. Nah, tapi kalau dirasa sudah cukup kuat dan bisa kembali untuk mempengaruhi kebaikan, monggo silahkan. Itu seperti itu. Terlepas Anda sepakat atau tidak sepakat. Kayak Dery Sulaiman itu, begitu beliau tobat kan belajar agama intensif 11 tahun itu. Jadi menjaga jarak dengan dunia. Karena itu begitu dirasa beliau sudah bisa dominan, dia kembali untuk mempengaruhi. Terlepas dari pro kontra terkait dengan musik yang maksud saya. Saya gak ikut terserah jenengan lah itu. Terlepas dari itu. Terus siapa lagi itu yang sempat nikah sama Indra Bruggman itu yang bercadar itu siapa itu? Ya itu siapa? Ya itu juga termasuk dia. Tapi bukan yang nikah sama Indra Bruggman siapa? Ya itulah, itu kan sempat uzlah juga. Ya itu menjaga jarak juga. Begitu dia sudah bisa bercadar, terus dia kembali lagi untuk mempengaruhi. Walaupun saya nggak tahu sekarang kemana ceritanya, dengar-dengar, wallahu a'lam bishawab gitu aja lah. Loh Ustaz kok tahu aja? Kalau ada zaman nanya, terpaksa saya searching cari tahu. Karena kan orang nyari hukumnya. orang ada nanya masalah itu, saya harus jawab hukumnya kan, misalnya gitu. Jadi itu tadi. Tapi kalau jenengan bosnya artis, misalnya tobat masuk Islam, bosnya artis, bosnya musisi misalnya, yang dia dominan itu. Kalau sependek yang saya pahami jangan ditinggalkan. Karena harapannya semoga dia bisa mempengaruhi artis-artis yang di bawahannya itu untuk tobat, untuk kemudian mengarah kepada kebaikan-kebaikan. Ini saya terlepas dari pro kontra tentang ini itu ya. Paling enggak mewarnai lah itu seperti itu. Paling enggak bisa meminimalisir apa yang mungkin terjadi terkait dengan kemaksiatan yang pernah terjadi. Dan itu yang dilakukan oleh, saya ulang lagi-lagi terlepas dari Anda sepakat atau tidak sepakat, yang dilakukan oleh kelompok artis hijrah itu kan, yang bilang ke sebagian para ulama mengatakan kami dulu telah banyak mencontohkan keburukan. Sekarang kami taubat dan ingin mencontohkan banyak kebaikan melalui popularitas kami ini. Itu seperti itu. Ya, itu intinya itulah pokoknya. Jadi saya ulang ya. Andaikan ini jadi saat itu, maka memang uzlah itu lebih baik. Tapi ternyata uzlah itu tidak lebih baik. Walaupun boleh, tapi tidak lebih baik. Karena yang lebih baik kata Nabi adalah seseorang yang tetap bergabung dengan masyarakatnya dan dia bersabar dengan fitnahan-fitnahan yang terjadi di masyarakatnya. Makanya kan sampai ada orang yang mengatakan tinggal di kampung itu memang asri lingkungannya, tapi tidak dengan mulut tetangganya. Kalau di kampung saya nggak tahu, kalau di perumahan kan jangan, saya kan tinggal di perumahan mungkin nggak terlalu Kalau di kampung itu katanya itu memang asri lingkungannya, tapi tidak dengan mulut tetangganya. Sampai ada judul film baru
Saya sempat nonton, bukan nonton filmnya, nonton di apa itu media sosial keluar apa itu Cacote Tonggo apa judulnya Cacote Tonggo. Allah aku macam-macam. Jadi itu nggih wis tetep serawung dengan masyarakat, sabar dengan fitnahan di tengah-tengah mereka. Terus napa? Kalaupun terpaksa menjaga jarak, tidak apa-apa. Yang penting untuk menjaga keselamatan agama kita ini. Dan satu pesan saya, dan ini Nabi yang menyabdakan sebelumnya, wakamakal, kita bahas sebelumnya. Kalau ada orang yang mengatakan masyarakat sudah pada rusak semua sekarang, maka kata Nabi ketahuilah dialah yang paling rusak. Kita tidak boleh ngomong masyarakat sudah pada rusak semuanya. Wakamakal Nabi menyabdakan, justru dia yang mengatakan yang rusak itulah yang paling rusak. Hati-hati ya, hati-hati. Allahu Akbar. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an. Dan diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Anin Nabi, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh ya, saya tambahkan, kalau kita menghindari seseorang karena keburukannya, itu pun dalam hati kita jangan berkata begitu sebenarnya, tapi lebih tepatnya gini, ya Allah ampuni lemahnya diri hamba yang mungkin tidak cukup kuat mempengaruhi kebaikan pada teman-teman hamba yang mungkin saat ini masih kurang baik. Tapi semua tidak mungkin bagi Allah, tolong berikan hidayah pada hamba dan pada mereka. Jadi kita menghindarinya bukan karena kita kepongahan ya, merasa diri lebih saya ini orang ada jangan gitu, tapi lebih kepada tadi itu, lebih kepada mengakui lemahnya diri di hadapan Allah dan mohon maaf pada Allah karena belum bisa mempengaruhkan kebaikan kepada orang yang mungkin saat ini masih belum baik gitu, dan tidak kemungkinan Allah merubahnya menjadi lebih baik. Maka kita doakan hidayah untuk kita monggo dan orang-orang itu supaya kita tidak termasuk orang yang merasa diri suci gitu ya, apalagi merasa diri lebih baik, apalagi merasa diri paling suci. Merasa diri suci aja tidak boleh, oleh Allah tegur di surah An-Najm ayat 32 itu kan, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Maka janganlah kalian mengatakan diri kalian itu suci, sesungguhnya dialah Allah yang paling tahu siapa yang bertakwa di antara hamba-hambanya. Dulu itu ada ibu-ibu yang biasa ngaji, yang dulu juara paling jauh apa? Paling yang tidak pernah kelihatan lagi. Yang masih muda orangnya, agak gemuk orangnya. Kadang di depan sini dulu. Iya. Gak tahu namanya saya. Yang satu lagi di belakang. Oh, pulang ke Bandung. Tapi nggak apa-apa, sehat-sehat kan? Dulu pas acara hal bihalal kita yang di kandang sapi itu, iya dia juara paling jauh apa? Tulis ya paling jauh ya. Nggak tahu, sering duduk di sini namanya orangnya. Iya. Nggak pernah kelihatan gitu. Oh, oke. Kenapa? Oh Medan Satria apa Medan beneran? Oh Medan beneran. Oh, oke. Paling jauh. Gebon. Enggak tahu enggak masih hidup kan? Alhamdulillah. Enggak takutnya sudah meninggal atau apa gitu. Saya juga kehilangan penggunanya. Oh. Nggih, semoga semuanya baik-baik saja. Nggih, amin Allahumma insyaallah. Allahu Akbar. Wa an Abi Hurairah, dan ceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Anin Nabi, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, ma ba'asallahu nabiyyan illa ra'al ghanama. Tidak ada Allah mengutus seorang nabi kecuali pernah menggembalakan kambing. Faqala ashabuhu, maka berkata siapa para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa anta, panjenengan juga ya Rasulullah? Faqala, maka Nabi menjawab, na'am ya, kuntu adalah aku, ar'aha, aku pernah mengembalakan kambing itu, ala qarari toli ahli Makkah, dengan mendapatkan upah dari penduduk Mekah, milik salah satu penduduk Mekah. Rawah al-Bukhari, hadisnya riwayat al-Bukhari. Rawahu, telah meriwayatkan hadisnya riwayat al-Bukhari wa al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Semua nabi pernah punya pengalaman menggembalakan kambing. Walaupun semua nabi pasti dipilih oleh Allah
dari kalangan yang paling mulia di antara mereka. Jadi kalau kita andaikan di masyarakat ada kasta, para nabi semuanya darah biru. Yang kedua, para nabi itu dipilih dari yang paling tampan di antara kaumnya. Artinya apa? Nabi pasti ganteng. Semua nabi pasti ganteng. Itu kata para ulama itu. Semua nabi pasti ganteng. Kemudian yang ketiga, para nabi itu pernah punya pengalaman menggembalakan kambing. Saya tidak tahu ibu-ibu pernah pengalaman menggembalakan kambing atau tidak. Kambing itu binatang yang butuh kesabaran ekstra. Saya termasuk yang pernah, walaupun saya bukan penggembala kambing, tapi saya pernah menggembalakan kambing. Jadi memang binatang yang butuh kesabaran yang ekstra. Ya, jadi dia kadang ada manja-manjanya, ada rewel-rewelnya, ada berisik-berisiknya itu kambing itu ya. Kambing ada bandel-bandelnya. Dan itu butuh kesabaran yang ekstra. Memang makanya orang kalau pernah menggembalakan kambing dan dia menjiwai sifat penggembalaan itu, insya Allah dalam memimpin itu dia akan lebih sabar. Karena ngadepi cerewetnya kambing itu. Apalagi kalau kambingnya banyak. Itu seperti itu satu. Yang kedua, di dalam mengembala itu kalau kita tidak terlatih memiliki sifat kasih sayang kepada binatang, pasti nggak jadi itu. Karena begitu kambing nakal dikit langsung dihajar, pasti nggak jadi itu. Maka dibutuhkan adanya kelembutan dan kasih sayang. Dari memelihara binatang seperti kambing itu, kita belajar untuk berkasih sayang. Nah, saya itu bukan psikolog sih, cuman saya pernah dengar penjelasan para psikolog itu yang mengatakan di antara kiat melatih kasih sayang anak itu dengan cara diberi dia tanggung jawab peliharaan binatang katanya. Di antaranya itu. Ya terserah jenengan binatang apa yang. Tapi masalahnya kan tidak semua anak itu senang pelihara binatang. Ya tidak apa-apa juga sih, paling enggak diberi mainan yang dia ada ikatan emosional dengan mainan itu untuk melatih kasih sayangnya misalnya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang pasti para nabi semuanya pernah punya pengalaman memimpin binatang yang bernama kambing, yang itu notabene binatang yang rewel, butuh kesabaran ekstra, dan karenanya para nabi begitu memimpin, yaitu belajar dari jiwa kepemimpinan seorang penggembala atau orang pernah menggembalakan domba yang rewel itu. Karena nabi menghadapi umat yang mau macam-macam, yang nurut ya banyak, yang enggak nurut ya banyak, yang cerewet juga banyak. Jangan dikira kalau nabi bebas dicereweti. Saya ulang, jangan dikira kalau nabi bebas dicereweti. Nabi itu ya dicereweti juga oleh umatnya, terutama Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu umatnya kayak cerewetnya pol-polan. Bani Israel itu ngomele pol-polan. Nah, di antara sahabat Nabi juga ada yang potensial begitu. Cuman seringkali Nabi mengatakan, apakah kalian mau seperti Bani Israel yang mengatakan sami'na wa asoina, kata Nabi. Udah katakan saja sami'na wa ata'na. Nah, gara-gara itu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, dan seterusnya. Allahu akbar. Kali kalau nabi aja dicereweti, kalau jangan dicereweti enggak usah kaget nggih. Allah itu kalau menghibur Nabi Muhammad SAW, sebenarnya kalau Nabi sih nggak ada masalah. Cuman itu menurut saya ya pemberitahuan Allah kepada Nabinya itu ya untuk menghibur kita umatnya juga sebenarnya. Kalau Nabi kan dijamin beres. Allah itu kalau menguatkan Nabinya itu begini kalimatnya itu. Sering kali, sebagaimana dulu wahai Nabi, para Nabi sebelummu disakiti, maka kamu ya wajar kalau disakiti juga. Sebagaimana dulu para nabi itu pernah disakiti oleh kaumnya, kamu disakiti, tidak usah terlalu dimakan hati, tidak usah terlalu dimasukkan ke dalam hati. Itu seperti itu. Allah itu seringkali berfirman ke nabinya itu, aukamakal, tugas kamu hanya menyampaikan. Aku yang berkuasa memberikan hidayah kepada siapapun yang aku kehendaki. Jadi nabi itu nggak wajib berhasil. Makanya kalau kita berdakwah, yang kita kuatkan itu ikhlasnya.
ikhlasnya. Yang kita sungguhkan tuh ikhlasnya. Nanti kalau ikhlas betul dalam hati, otomatis akan terlahir dalam sikap bersungguh-sungguh juga, tapi tidak mudah kecewa karena ikhlas. Kita berdakwah, dakwah kita ditolak misalnya gitu ya, atau orang nggak mau nurut sama kita, ya kita hanya akan berkata, ya sudah, tugas saya hanya menyampaikan, selebihnya kita serahkan kepada Allah, terus kita doakan semoga diberi hidayah oleh Allah. Nah, itu tidak hanya berlaku sebagai kita yang berdakwah, kepada keluarga juga sama, kepada anak, kepada pasangan, kepada saudara, keluarga, kerabat. Ketika kita mencoba mengusulkan satu kebaikan, ditolak, nggak usah dimasukkan dalam hati secara berlebihan. Ikhlaskan semua karena Allah. Ya, tugas saya hanya menyampaikan, selebihnya kita serahkan semuanya kepada Allah. Itu yang sering saya bilang di mana-mana, bahwa kita ini boleh capek menasihati, tapi jangan pernah capek mendoakan. Ngaten nggih? Nah, jadi yang kuat ikhlasnya. Orang itu Bu, kalau kuat ikhlasnya karena Allah, itu nggak akan mudah dibuat sedih oleh keadaan. Begitu loh. Kenapa? Karena semua dikembalikan pada Allah. Toh saya berbuat ini karena Allah. Soal orang mengapresiasi atau tidak mengapresiasi itu urusan mereka. Urusan saya dengan Allah. Udah gitu aja. Urusan kita dengan Allah itu aja. Dan orang yang ikhlas itu dia menjadi orang yang merdeka sebenarnya. Kenapa? Karena semua digantungkan, dikaitkan hanya kepada Allah saja. Orang mau ngomong apa, orang mau komentar apa, terserah. Yang penting kita sudah berbuat yang terbaik yang bisa kita lakukan, atau kita sudah berbuat baik yang bisa kita lakukan. Soal reaksi orang kepada kita terserah Allah. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Makanya kalau kita belajar ikhlas dari para sahabat misalnya Bu ya, ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memecat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Saat itu kan khalifahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sedo. Khalifahnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, panglima perang di Yarmuk, perang Yarmuk di Syam, bumi Syam. Itu Khalid bin Walid saat itu dipecat oleh Sayyidina Umar. Kalau Abu Bakar orangnya lembut, Khalid bin Walid kan bulldozer. Cocok. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu lembut, Khalid bin Walid bulldozer itu cocok. Umar bin Khattab ini bulldozer juga. Kalau panglimanya bulldozer juga gak cocok. Akhirnya dipecat Sayyidina Umar radhiyallahu an, diganti dengan siapa? Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu an. Ini orangnya sawab bawar orangnya. Panglima perang tapi sawab bawar. Ya, Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu an. Orangnya bukan cuma sabar, sawab bawar orangnya. Sayyidina Umar itu pas penaklukan bumi Syam itu beliau sowan datang ke rumahnya Abu Ubaidah bin Jarrah, nangis. Panglima perang kok ngini melarati. Panglima perang kok ngini sederhananya. Beliau lupa kalau beliau juga sederhana juga. Melihat panglimanya itu nangis beliau. Sayyidina Umar kan jarang nangis, kok sampai nangis. Nah, maksudnya berkaitan dengan muamalah ya. Kalau dengan Allah semuanya saya kira nangis. Nah, singkat cerita, begitu panglimanya Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu, apa yang terjadi? Khalid bin Walid radhiyallahu anhu yang notabene sudah enggak punya jabatan sebagai panglima. Itu semangat tempurnya itu seperti seorang panglima. Padahal sudah bukan panglima. Tapi semangat perangnya itu seperti panglima perang. Sehingga dalam sirah dikatakan, ditegur oleh sahabat yang lain, "Ya Khalid, kamu kan sudah bukan panglima. Tapi kok perangnya masih seperti seorang panglima?" Kata Khalid bin Walid radhiyallahu an, beliau mengatakan, "Saya perang bukan karena Umar. Saya perang karena Allah." Jadi mau dapat posisi, mau nggak dapat posisi, semangatnya sama, kira-kira gitu. Nah, sama dengan ibu-ibu majelis taklim gini kan. Ketika jadi pengurus ya semangat. Nggak jadi pengurus ya tetap semangat. Itu namanya ikhlas. Nggak ngaruh. Mau jadi pengurus, mau nggak jadi pengurus, tetap semangat. Kenapa Bu? Nggak ngaruh. Kenapa? Karena Allah, bukan karena kita punya posisi atau tidak punya posisi. Itu seperti itu. Bisa dimengerti nggih insyaallah nggih. Ngoten. Makanya saya pernah sampaikan di sini. Orang kalau ikhlas itu ceramah di depan 4 orang sama di depan 4.000 orang itu semangatnya sama. Saya punya cerita. Kalau saya tidak salah Maulana Umar rahimahullah yang mengalami ini. Seingat saya Maulana Umar.
Suatu saat beliau ini ngisi bayan, tausiah, ceramah umum. Kalau saya nggak salah itu di hadapan 4.000 orang lah kurang lebih, menurut cerita yang sampai ke saya. 4.000 orang. Setelah ceramah, biasalah kalau habis ceramah kan ada ruang istirahat untuk syekh gitu ya, di ruang sekretariat masjid. Rupanya ada satu mobil rombongan dari kampung pelosok, terlambat datang, nggak nututi ceramahnya Maulana Umar rahimahullah. Akhirnya beliau minta izin ketemu sama Maulana Umar. Kita pertemukan, dia cerita, saya tadi terlambat, datangnya kami berempat ini saat rombongan 4 orang terlambat, gak denger bayan jenengan, ceramah jenengan. Tolong intinya saja diulang untuk kami, intinya saja. Akhirnya ya sudah dengerin ya kata saya itu. Tadi di depan orang 4.000 orang itu beliau ceramahnya 1,5 jam. Di depan 4 orang 1,5 jam juga sama. Paham ya? Jadi di depan 4.000 orang 1,5 jam. Di depan 4 orang itu 1,5 jam juga diulangi. Jadi ceramah yang 1,5 jam tadi diulang di depan 4 orang itu dengan waktu yang sama. Nah, itu kira-kira begitulah gambaran orang-orang yang ikhlas itu. Makanya beberapa ulama-ulama kita itu, Bu, kalau habis berbuat baik apa di depan orang, itu biasanya mengulanginya dalam kesendirian. Ya tentu untuk amalan yang bisa diulang ya, yang bisa diulang. Jadi misalnya beliau di depan orang sholat sunnah ba'diyah misalnya, karena di masjid, nanti pulang sholat sunnah lagi walaupun tidak ba'diyah lagi misalnya, apalah misalnya. Menunjukkan bahwa di depan orang ataupun tidak di depan orang dia tetap sholat, ya, dengan durasi dengan intensitas yang sama. Ada beberapa ulama kita itu gitu. Jadi di depan orang dia berbuat baik apa, nanti di luar di mana nggak ada orang kecuali dia dan Allah, itu berbuat baik yang sama lagi. Saya ulang, tentu untuk amal-amal yang mungkin diulang sama ya, itu seperti itu. Ya entah itu sedekah, terang-terangan ya iya, sembunyi-sembunyi ya iya. Dilihat orang iya, tidak dilihat orang juga iya. Itu seperti itu. Makanya saya pribadi terus terang nopo nggih, kalau depan jamaah kok bisa baik gitu. Kok yang bojo nyocot itu ya Allah izin. Saya kalau sama anak orang bisa baik, ke anak sendiri nggak bisa baik itu saya malu saya itu. Malu saya itu, saya pribadi itu. Makanya depan orang saya baik, di depan keluarga saya juga harus baik. Saya pernah cerita di sini ya, ada orang itu kalau di luar kayak malaikat, di dalam rumah kayak setan. Naudzubillah bisa cerita. Tapi sebaliknya juga ada ternyata. Saya pernah cerita di sini ada orang datang ke rumah suami istri datang ke rumah itu cerita sama saya, Ustadz, saya ini kalau di dalam rumah itu seperti malaikat Ustadz. Kalau di luar rumah saya ini kayak iblis Ustaz, dia bilang itu. Jadi sebaliknya itu. Jadi keluarganya taunya dia ahli masjid, ahli ibadah, ahli apa. Tapi di luar dia bilang saya kayak setan Ustaz. Karena belakangan mungkin saya pernah cerita di sini, ini untuk pelajaran saja ya. Kita tahu pas istrinya itu kan curiga gitu loh. Curiganya saya ini nggak ngapa-ngapain tapi kenapa kok kena penyakit kelamin. Saya ini nggak ngapa-ngapain, nggak nakal, tapi kok kena penyakit kelamin. Ya beliau nggak mencari tahu juga karena tajasus juga nggak boleh kan dalam Islam kan. Cuma beliau bertanya-tanya aja sampai suatu saat ada tetangganya yang ngomong, Bu, bapak kok ngekos di sana? Orang punya rumah kok ngekos di sana? Akhirnya kan istrinya ngikut, dilihat loh. Ternyata dia ngekos dengan seorang wanita yang bagian ngitung skornya. Kalau yang di bola sodok itu apa namanya? Biliat itu. Bola sodok. Biliat itulah Pak, biliat. Oh, rupanya dia kalau ke masjid suwi ku duduk ngaji. Main biliat. Rupane ngono. Makanya anak-anaknya istrinya nganggap dia kayak malaikat. Ternyata di luar rumah kayak nopo? Setan. Ngeten. Jadi ada yang sebaliknya tadi, di luar kayak malaikat, di dalam koyo setan. Ngono nggih won medeni, ngalang-alangi walid. Allahu Akbar. Oh, lanjut. Wa anhu, dan diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah
dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu sungguhnya beliau qala beliau bersabda min khairi ma'asyin nas. Apa sabda beliau? Min khairi ma'asyin nas lahum rajulun mumsikun inana farasihi fi sabilillah yatiru ala matnihi kullama sami'a hay'atan aw faz'atan tara alaihi yabtaghil qatla awil mauta madhannah aw rajulun fi ghunaymatin fi ra'si sya'afatin min hadhihi sya'afi aw batni wadin min hadhihi al-awdiyati yuqimu salata wa yu'tiz zakata wa ya'budu rabbahu hatta ya'tiyahu al-yaqinu laisa minan nasi fi syai'in illa fi khairin rawahu muslimun. Termasuk sebaik-baik kehidupan manusia adalah seseorang yang memegang kendali kudanya untuk berjuang pada jalan Allah. Dengan nyetir motor ke sini untuk ngaji itu sebaik-baik penghidupan yang baik itu. Kehidupan yang baik maksudnya, kehidupan yang mulia. Ada yang jalan kaki, ada yang goes. Yang goes ini, itu termasuk itu insyaallah. Ya, perjuangan datang ke sini insyaallah semoga Allah mudahkan masuk surganya kita semua amin insyaallah. Ia meloncat ke atas punggung kuda setiap ia mendengar panggilan perang atau semacamnya dimanapun. Dengan loncatan itu ia mencari pembunuhan atau mati maksudnya di tempat yang disangka ada musuh. Maksudnya dia tidak takut mati dalam peperangan karena membela agama Allah. Kalau kita alhamdulillah masya Allah negeri kita damai dan semoga damai dan tidak boleh kita minta perang, tidak boleh minta perang. Nah, dalam konteks ini kita perlu sampaikan bahwa perjuangan kita bagaimana ya berjuang untuk menegakkan kalimat Allah. Karena definisi berjuang di jalan Allah itu adalah litakuna kalimatullahi al-ulia, agar supaya kalimat Allah itu menjadi tegak, termasuk bikin majelis taklim dan aneka kegiatan-kegiatan dakwah. Ini merupakan bagian dari upaya kita untuk berjuang di jalan Allah. Terus kemudian atau seseorang yang menggembala anak kambing di puncak salah satu gunung atau di perut salah satu jurang dengan mendirikan sholat di tengah-tengah kesibukannya dia masih menyempatkan sholat, bukan menyisakan waktu sholat tapi menyempatkan atau membuat ya menyediakan waktu untuk sholat pada waktunya tentunya. Kalau di sini kan dicontohkan dalam konteks di tengah-tengah gunung, di tengah-tengah belantara atau di tengah-tengah lembah. Kalau kita di tengah-tengah gedung tinggi pencakar langit itu misalnya gitu ya, di tengah-tengah kesibukan mencari duit itu masih menyediakan waktu untuk apa? Sholat. Tidak lalai dari sholat. Di tengah hiruk pikuknya pasar masih tetap napa? Sholat. Di tengah hiruk pikuknya bisnis yang begitu ramai misalnya dia tetap napa? Sholat. Di tengah hiruk pikuknya sidang kabinet misalnya gitu, dia masih ingat napa? Sholat. Nah, yang begini ini dipuji oleh Rasulullah Muhammad SAW. Menunaikan zakat, masih ingat ngeluarin zakat, masih ingat pada hak orang lain, tidak lalai dari hak orang lain, kewajiban hartanya, dan senantiasa beribadah sehingga datangnya ajal. Terus beribadah, jadi tidak lalai dari Tuhannya gitu maksudnya, dan tidak lalai dari sesamanya. Ini yang pernah saya sampaikan di sini ya, indikator sederhana kalau rizki yang kita peroleh itu barokah, itu tidak melalaikan kita dari Allah dan tidak melalaikan kita dari sesama pun, itu diantaranya. Saya ulang ya, diantara indikasi kalau rizki yang kita peroleh, entah itu berupa harta, jabatan, kekuasaan, ataukah aneka-aneka kemuliaan duniawi yang kita peroleh itu tidak melalaikan kita dari Allah dan tidak melalaikan kita dari sesama. Nah udah, itu insya Allah barokah. Tapi kalau semakin kesini kok semakin jauh dari Allah, naudzubillah min syarri dzalik, kok semakin kesini kok semakin lalai dari peduli pada sesama, patut kita waspada. Jangan-jangan loh ya, apa yang menjadi pencapaian kita itu enggak barokah. Jangan-jangan. Kenapa? Jangan-jangan.
Pun lanjut. Dia di mana tidak terhubung, di mana tidak berhubungan dengan sesama manusia sedikit pun kecuali dalam kebaikan, dan dia tidak pernah berhubungan dengan siapapun kecuali dalam kebaikan. Ya tadi saya ulang, tidak lalai dari Tuhannya dan juga tidak lalai dari sesamanya. Ada nggak Bu orang yang sibuk dengan bisnis lupa dengan Tuhannya? Ada. Ada juga nggak orang yang sibuk dengan bisnisnya lupa kepada saudaranya misalnya? Ada, yang tidak peduli itu maksudnya pada sesamanya. Ya kita jangan seperti itu gitu maksud saya gitu. Kita jangan seperti itu, tetaplah peduli dan ingat pada Tuhan kita Allah dan peduli pada sesama kita. Nah, itu aja ukurannya gitu aja lah. Itu seperti itu. Rawahu Muslimun, hadisnya riwayat Muslim. Yang pesan kula nggih, lan jenengan Allah takdirkan kayak sewoge tajir melintir banjir-banjir. Sangi sugih niku nggih dulur-dulur yang saudara-saudara yang miskin itu, terutama yang tidak mampu, terutama dari kalangan orang-orang tua ya, itu disambung. Karena kadang sebagian mereka itu bukan nggak mau datang ke kita, jangan kita mau sombong dia nggak mau ke saya, jangan. Jenengan sing sugih sing moro. Karena kadang sing nun sewu sing nggak duwe kate moro isin. Karena tidak semua orang miskin itu senang cari muka. Gitu loh. Ada memang yang cari muka itu ada, tapi kan nggak semuanya begitu. Kan Al-Qur'an ada beberapa yang memang bisa menjaga kehormatan dirinya kan? Ngoten. Ya tidak usah jauh-jauh lah. Beberapa orang kan mengalami begitu kan. Begitu saudaranya sukses kaya gitu, malah ada beberapa yang malu mau menemui itu. Ndak, aku wedi, takut dikira nanti minta-minta gitu. Dikira ya padahal kan kita niatnya silaturahim biasa. Makanya sing sugih kudu sing ngalahi teko yang sing gak duwe. Ini pesan kula jenengan jadi pejabat atau jadi wong sugih nggih. Ya, pesan kula ini juga termasuk pesan saya buat saya sendiri maksudnya. Ya kalau kan semoga nggih Allah takdirkan dalam kemuliaan dunia akhirat nggih. Kan kalau Allah berkehendak enggak ada istilah buku kalau Allah berkehendak. Saya itu punya jamaah. Saya punya jamaah, tapi orangnya baik, alhamdulillah, masyaallah orangnya baik. Beliau itu tahun 96 kalau nggak salah beliau cerita. Tahun 96 itu untuk beli nasi padang aja itu mikir lah saya katakan. Beliau supir mobil box. Untuk beli nasi uduk mat lengket yang di Rawamangun itu, yaitu dia cerita sama saya, itu nggak kuat beliau itu, nggak kuat beli itu. Mat lengket itu saat itu tahun 96 itu udah nggak kuat beliau itu, karena anak pertama lahir di bidan. Tahun 2006 itu kenal dengan saya beliau, itu mobilnya masih Honda Jazz merah itu dulu, Honda Jazz tahun 2006 kenal sama saya itu. Sekarang, Mbok, jangan tanya kalau sekarang itu. Orang bilang duit gak berseri itu. Iya, Masya Allah. Kok kawai, bukan cuma kaya, kawaya itu. Mobilnya saya pernah naik mobilnya itu. Mercy apa gitu. Saya hampir semua mobil beliau pernah naik, kecuali yang mini kopernya itu. Ya, hampir semua mobil beliau yang bagus pernah naik. Makanya kan beliau sering ngundang saya itu. Itu wis mobilis macam-macam lah, karo-karo mereknya angel disebut mereknya. Singkat kata singkat cerita maksud saya itu, tapi keadaan beliau yang begitu itu, Masya Allah. Oke lah, beliau merasa gagal dengan anak pertama dan kedua ya. Tapi anak berikutnya ini betul-betul dididik di pendidikan agama yang baik, Masya Allah. Kemudian beliau hubungannya dengan Allah, Masya Allah. Menurut saya yang saya lihat ya baik, Masya Allah. Dan dengan sesama beliau sangat peduli. Itu seperti itu. Ya saya haji secara sunatullah ya sababiahnya beliau juga. Umroh saya juga sababiahnya beliau juga itu. Umroh yang pertama ya. Itu sababiahnya beliau juga. Orangnya Masya Allah, tidak hanya dengan Allah hubungannya baik, tapi dengan sesama juga baik. Ya secara umum saya di umroh dan haji selama ini sih sokeh mas turah. Sokongane wong akeh, ongkosnya masih turah. Ya itu semua anugerah dari Allah. Nah, saya memandang ini insya Allah barokah kalau ini. Insya Allah apa barokah. Nah, jenengan maksud saya gitu Bu Gus. Dan beliau silaturahimnya kuat. Jadi beliau itu tipe orang kaya yang tidak sombong. Jadi bukan tipe kamu yang butuh kamu ke saya dong. Beliau enggak, beliau yang datang.
Itu ke rumah beliau itu, bawa beras 2 karung. Sama supirnya yang bawa sih supir. Enggak malu gitu maksudnya. Nyelondo ke adik-adik iparnya, ke saudara, nyelondo turun tuh enggak malu beliau. Ya memang begitu harusnya orang kaya itu. Jadi jangan mentang-mentang terus kaya terus punya pikiran dia mesti ke saya. Loh masalahnya kan enggak semua saudara itu kuat hati datang ke saudara yang kaya. Itu loh. Makanya pesen kula nggih jenengan mangke saya doakan kaya raya, tajir melintir, banjir nggih amin insyaallah. Mandarmu semoga ya, tapi dalam keberkahan ya amin insyaallah. Ya, termasuk ini untuk saya sendiri yaitu ingat-ingat jangan lalai dari Allah, jangan lalai dari sesama. Itu seperti itu. Dan sebenarnya gini, ketika kita turun ke bawah terus kita membantu sesama, itu kita tidak turun derajat. Kita justru naik derajat di sisi Allah dan itu mengobati relung-relung hati kita yang mungkin tidak bisa didapat kecuali dengan cara berpeduli dengan orang lain itu. Iring-iring mohon nggih, besok ucapan saya terwujud nang jenengan insyaallah dan semoga nggih tajir melintir, banjir barokah. Jangan lupa peduli pada Allahnya dan peduli pada sesamanya. Jangan ego orang sudah datang sama kita, kalau kita bisa kita yang ngalai datang sama mereka. Ngaten nggih, itu pesan kula. Semoga kita semua Allah muliakan dunia akhirat. Amin Allahumma amin insyaallah. Kalau saya ngomong gini jangan ngomong enggak mungkin kayak Ustaz ya. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Saya itu dapat testimoni banyak dari sebagian orang itu gara-gara membayangkan apa di pengajian itu ya terwujud dengan izin Allah. Nah ini kita pas ngaji, apalagi di masjid ngajinya ya, sengaja saya sebutkan yang baik-baik itu supaya Allah kabulkan. Ini yang online dengan saya ini dengan izin Allah, semua bayangannya terwujud. Beliau dulu melihat gambar-gambar di belahan-belahan dunia mana, dengan izin Allah sekarang beliau wis keliling-keliling ke dunia itu. Jadi beliau yang online ini, yang online sama saya ini sekarang ini, beliau ini sudah hampir semua negara di dunia sudah pernah beliau datangi kecuali yang belum. Nah iya, semua belahan dunia sudah beliau datangi kecuali yang belum. Kan ngata-ngata Ibu Haji nggih. Itu seperti itu. Dengan izin Allah. Barokah membayangkan yang baik-baik. Apalagi membayangkannya di majelis taklim. Ngaten nggih di masjid lagi. Nah, ini berdoa harap. Saya pernah cerita enggak di sini ya? Dulu sebelum pandemi, saya itu ngisi kajian Bina Du'afa di Kemang 3. Bina Du'afa di Kemang 3 itu sering saya bilang ada yang sudah umroh Bu? Belum. Saya doakan semoga bisa segera umroh ya, amin gitu. Saya doakan semua bisa segera umroh, amin. Tapi lama-lama ibu lama-lama gini, kayak ragu gitu. Bu, enggak usah ragu. Sudah yakin sama Allah. Enggak usah mikir tabungannya berapa. Ingat sama Allah aja udah. Yang penting kita amin aja dulu. Soal bagaimana berangkatnya terserah Allah. Itu ibu-ibu boleh percaya boleh tidak. Setelah saya ngomong begitu itu, selang berapa waktu lah dengan izin Allah, itu orang-orang kaya di Kemang 3 itu digerakkan hatinya oleh Allah. Ibu tahu nggak apa? Hampir setiap tahun sebelum pandemi ya, hampir setiap tahun 4 orang fuqara masakin yang ikut kajian itu diberangkatkan umroh. Ya, setiap tahun itu 4 orang. Tapi dengan kriteria yang rajin, absensinya yang rajin itu diberangkatkan umroh. Itu tiap tahun itu. Akhirnya qadar Allah beberapa orang yang tadinya nggak kebayang bisa umroh, dengan izin Allah bisa barokahnya ngaji. Barokahnya ngaji. Udah pokoknya amin dulu aja. Amin. Kapan terserah Allah. Ngoten nggih? Memang kalau kita punya harapan terus ngukur kemampuan kita, seringkali setan mengguaplek itu. Setan mengatakan tidak mungkin. Maka kalau kita yang ngaji kita tambahkan, ya kan nggak mungkin bagi saya. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Makanya ibu-ibu yang ini jawaban dari Bu Hajinya. Iya Pak Ustadz, saya keliling peta dulu, beli susu anak aja cukup sebulan alhamdulillah. Sekarang keliling bumi Allah alhamdulillah, masya Allah. Dulu beli susu anak saja bingung. Sekarang keliling. Dulu cuma keliling dunia melalui peta aja. Sekarang keliling dunia beneran beliau ini. Hampir semua negara sudah beliau datangi kecuali yang belum. Daya kan kecuali yang belum.
Singkat kata singkat cerita gini maksud saya Bu. Kalau ngukur kemampuan kita rasanya tidak mungkin. Tapi kalau Allah berkehendak tidak ada yang tidak mungkin. Makanya ibu-ibu jangan sampai membatalkan harapan hanya karena rasanya nggak mungkin. Tetap teruskan harapan itu. Kalaupun misalnya tidak tercapai di kita, siapa tahu di anak kita, siapa tahu di cucu kita. Saya sering sampaikan di sini ya. Contohnya Siti Maryam alaihissalam. Ini untuk mengingatkan, ini sering saya contohkan. Ibu kalau belajar dari kisah Siti Maryam alaihissalam, itu kan ibunya namanya Hanna alaihissalam, istrinya Imron alaihissalam. Itu ketika hamil Siti Maryam bernadar. Kalau hamil cocok saya pegang perut. Inni nadartu ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, aku nadarkan yang di perutku ini nanti jadi muharrar. Diniatkan jadi muharrar. Muharrar itu kalau sekarang ustadz lah atau kiai, lebih tepatnya imam masjid. Karena saat itu ayahnya Imron itu imam Masjidil Aqsa. Beliau punya tekad pokoknya anakku jadi ustadz, terutama jadi imam Masjidil Aqsa. Rupanya begitu lahir perempuan. Apakah ibunya membatalkan niatnya? Enggak. Kata beliau laki, ternyata yang lahir perempuan dan perempuan bukan laki-laki kata beliau. Tapi tetap niatnya enggak dirubah. Putrinya dididik oleh Nabi Zakaria, tetap kalau bahasa kita dipesantrenkan lah di Nabi Zakaria alaihissalam. Jadi enggak terus mentang-mentang swedok kasih tahu wis. Enggak, tetap dikirim ke Nabi Zakaria, dipesantrenkan. Tetap diprogram jadi ustadzah atau kiai atau perempuan bunyai atau apalah gitu. Wis aku kadung nadar ya. Cuman enggak bisa jadi, memang enggak bisa jadi imam memang gitu. Kenapa? Karena perempuan kan. Dan apa yang terjadi? Oke, cita-cita Hanna istrinya Imron tidak tercapai di putrinya. Tapi di cucunya. Enggak cuma dapat muharrar, dapat nabi dan rasul. Siapa? Nabi Isa alaihissalam. Saya pas cerita begini saya sering contohkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Ada seorang kiai di Jawa Timur, namanya Kiai Mahmud, Allah yarham Kiai Mahmud. Kiai Mahmud ini dulu beliau pernah punya cita-cita bikin masjid yang besar di kampungnya. Sependek yang saya tahu sampai beliau wafat masjid itu tidak terwujud, masjid itu. Tapi beliau tidak membatalkan niatnya. Qaddarallah sekarang di generasi putranya sekarang masjidnya jadi bahkan besar sekali dengan izin Allah. Jadi di beliau nggak terwujud, di putranya terwujud. Kiai Mahmud ini terkenal sangat ingin hafal Al-Quran dan beliau berusaha menghafalkan Al-Quran tapi nggak hafal-hafal. Karena rumusnya orang kalau udah tua itu kan seperti kita ini kalau rumusnya gimana Bu? Hafalkan walaupun nggak hafal-hafal. Ya gitu rumusnya Bu. Iya. Hafalkan walaupun nggak hafal-hafal. Nah, itu rumusnya itu. Paham gak? Woi hafalkan walaupun nggak hafal-hafal. Udah hafalkan aja. Singkat kata singkat cerita, sampai beliau wafat beliau nggak hafal Al-Quran. Sependek yang saya tahu sampai generasi putranya tidak semuanya hafal Quran juga. Sekarang generasi cucu. Generasi cucu sekarang ini sependek yang saya tahu hampir semua cucunya yang jumlahnya puluhan itu hampir semuanya hafal Al-Quran 30 juz. Hampir semuanya. Beberapa malah hafal Sahih Bukhari, ada yang hafal kitab Al-Minhaj. Cucu-cucunya itu. Di beliau enggak tercapai, di putranya enggak semuanya tercapai, tapi di cucunya tercapai. Ibu-ibu yang punya cita-cita menghafalkan Al-Quran jangan dibatalkan hanya gara-gara faktor hafal 2 lupa 3 itu. Teruskan bismillah, teruskan, niatkan teruskan sampai walaupun kita wafat enggak tercapai enggak apa-apa, tapi siapa tahu terwujud di generasi anak-anak kita. Tercapai di generasi siapa? Cucu-cucu kita. Itu barokahnya niat. Ini lebih kepada kenapa Bu? Karena kita tidak memandang diri kita Bu. Kita memandang yang menciptakan kita. Siapa? Allah. Para pakar boleh memprediksi ke depan ini rasanya akan wis sakarmu ngomong apa wis terserah wis. Kita punya Allah. Kita punya apa? Punya Allah. Karena kita ini yang membedakan antara muslim dan kafir itu apa? Di akidahnya kan? Di akidahnya itu. Nah kalau kita punya sikap yang sama dengan mereka yang tidak punya iman yang baik dan benar, terus apa bedanya kita dengan mereka? Itulah pentingnya apa? Iman.
Paham nggih? Pokoknya diyakini mawon bismillah ngoten nggih. Kalau Allah berkehendak nggak ada yang tidak mungkin. Memang kalau kita ngukur kemampuan kita rasanya nggak mungkin, terus dibatalkan, salah nih. Niat baik jangan dibatalkan. Niat saja, ya Allah saya tetap punya niat ya Allah. Tercapai nggak tercapai di generasi terserah, yang penting saya niatkan terus. Mudah-mudahan nanti kalaupun di saya tidak tercapai di generasi anak atau cucu dan seterusnya. Wallahu alam bishawab. Ngoten nggih Bu nggih. Jadi jangan dibatalkan niat atau cita-cita kita, walaupun rasanya nggak mungkin menurut kita, tapi menurut Allah tidak ada yang tidak mungkin. Tapi karena niat Bu, maka disungguhi nggih. Al-qasdu kesengajaan yang kuat itu niat namanya. Sungguh-sungguh itu bisa dalam pengertian yang semampu yang bisa kita lakukan. Kita bisa apa? Saya bisa berdoa. Saya bisa berusaha semampu saya, sudah usaha semampunya. Saya akan nabung sebisa-bisanya. Semuanya kita serahkan kepada Allah. Itu seperti itu. Semoga Allah mampukan kita ya, amin insyaallah. Semoga Allah mampukan kita, semoga Allah maukan dan mampukan kita dalam ketaatan dan kebaikan dunia hingga surga nanti. Amin Allah amin insyaallah. Bab baru tentang keutamaan bergaul dengan sesama manusia. Menghadiri perkumpulan, mendatangi pengajian, majelis ilmu, majelis zikir, menengok orang sakit, menyaksikan jenazah, membantu orang-orang yang membutuhkan, memberi petunjuk kepada orang-orang yang belum tahu, dan lain sebagainya yang termasuk perbuatan-perbuatan baik bagi orang-orang yang mampu untuk beramar ma'ruf dan nahi mungkar, serta menjaga diri dari mara bahaya dan sabar dalam menghadapi cobaan. Perlu diketahui bahwa bergaul dengan sesama manusia dengan ketentuan seperti tersebut di atas itu adalah merupakan perbuatan yang dilaksanakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para nabi yang lain dan khulafaur rasyidin serta sahabat-sahabat yang lain, tabi'in, ulama dan tokoh-tokoh agama sesudah tabi'in. Perbuatan ini sangat sering dilaksanakan oleh para tabi'in dan ulama sesudahnya. Begitu pula Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan ahli-ahli fikih yang lain. Semoga Allah memberi keridhaan kepada mereka. Amin Allahumma amin insyaallah. Allah Ta'ala berfirman di surah Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kalian dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Ayat yang dibicarakan masalah ini banyak dan bahkan banyak sekali. Wallahu a'lam bishawab. Saya mau terangkan dulu berkaitan dengan bab tadi itu yang simple, ayatnya cuma satu. Itu menyimpulkan dari sekian banyak penjelasan ayat wa ta'awan al-birri wat taqwa. Saya mau terangkan dulu. Kita ini Bu, dalam bermuasyarah dengan sesama itu usahakan jangan lepas dari kegiatan-kegiatan tadi ini. Pertama, menghadiri perkumpulan jamaah maksudnya. Tidak hanya jamaah sholat, tapi jamaah apapun dan dalamnya ada jamaah kaum muslimin. Ya, contoh ngaji. Contoh apa? Ngaji. Ya jamaah yang paling bagus sholat, majelis taklim, kumpul di Arafah. Semoga kita kumpul di Arafah ya, insyaallah dalam kebaikan, amin. Ini kebaikan-kebaikan yang sangat disyariatkan dalam Islam. Dari Islam itu senang kalau warganya itu kumpul-kumpul. Tapi kumpul dalam kebaikan, bukan kumpul gunjing, bukan. Terus kemudian mendatangi pengajian, kita masuk majelis ilmu, masuk majelis zikir, masuk kita, insyaallah. Menengok orang sakit, nah ini termasuk agenda yang patut kita agendakan. Tapi pastikan tidak mengganggu orang yang sakit. Ya, jadi kalau jam istirahat ya jangan dipaksa besuk misalnya. Pastikan orang yang kita besuk itu tidak terganggu oleh kedatangan kita misalnya. Karena begini, menjenguk orang sakit itu bagus. Tapi kalau mengganggu nggak bagus. Kan ada sakit tertentu yang tidak boleh dijenguk misalnya. Nah, tapi kita patut meringankan keluarganya. Ya semampu kita. Kalau nggak mampu dengan materi, paling nggak dengan doa. Paling nggak kirim WA lah, semoga gitu. Karena tidak semua orang mau dijenguk kadang. Ada beberapa merasa malu karena sakitnya. Ada beberapa memang mau bed rest, istirahat penuh. Itu seperti itu. Terus kemudian, tapi secara umum menjenguk orang sakit itu bagus. Paling nggak peduli, paling nggak doakan. Itu. Kalau doakan semua bisa. Kalau materi kan mungkin tidak semua orang mungkin mampu secara
materi. Paling enggak doa lah. Itu seperti itu. Terus kemudian menyaksikan jenazah takziah berarti nggih, membantu orang yang membutuhkan semampu kita tentunya, memberi petunjuk kepada orang yang belum tahu, jangan pelit ilmu, jangan pelit informasi dan lain sebagainya, termasuk perbuatan-perbuatan baik bagi orang yang mampu untuk beramal ma'ruf nahi mungkar, termasuk mengajak orang dalam kebaikan, mencegah orang dari keburukan. Jangan kita cuek gitu ya. Kalau kita tidak mampu mencegah kemungkaran, paling enggak doakan. Ingkari dan doakan, serta menjaga diri dari mara bahaya dan sabar dalam menghadapi cobaan. Maksudnya menjaga diri dari mara bahaya itu maksudnya jangan mencelakakan diri sendiri. Kalau dalam Islam itu ada istilah la dharara wala dirara. Kita tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan diri kita dan orang lain, itu tidak boleh. Saya kira ini Bu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Baik, silakan Bu yang mau tanya dulu. Tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah atau masalah yang lain boleh, monggo kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Monggo silakan kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua loh nih. Kalau nggak ada berarti jelas. Monggo, monggo Bu silakan. Bu Rita. Sebentar, Ibu mau kurban kambing. Misalkan. Terus. Terus katanya tidak boleh lebih buku Pak Ustaz ya. Sejak Baik. Begitu masuk hilal Dzulhijjah. Ini belum masuk ya? Belum. Begitu masuk hilal Dzulhijjah, kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, hendaklah seseorang yang berniat untuk kurban itu menahan diri dari memotong kuku dan bulunya, rambut dan kuku dan rambutnya atau bulunya gitu ya. Ya, rambut atau bulu sama beda ya itulah pokoknya gitu. Nah, larangan itu tidak wajib, larangan itu tidak haram, maksud tidak haram dalam pengertian seandainya ibu misalnya tetap potong kuku dan potong rambut, ibu tidak batal kurbannya, tetap sah kurbannya. Namun kalau ingin mendapatkan keutamaan kesunahan kelengkapan kurban, misalnya gitu, kalau sholat fardu itu qobliyah dan ba'diyahnya lah, nah, itu sepatutnya ibu sejak hilal Dzulqa'dah muncul itu ibu menahan diri dari memotong kuku dan rambut ibu dalam hal ini. Dan itu berlaku bagi yang niat. Artinya kalau yang mampu tahun ini adalah ibu dan ibu yang mau kurban, maka ibu tidak boleh tadi memotong kuku dan. Kalau anak-anak ibu yang ibu mampukan dalam hal ini dalam rombongan satu keluarga itu tidak apa-apa tetap potong kuku. Yang enggak ibu aja. Kalau yang niat tahun ini suami karena suami yang mampu atau dua-duanya mampu, tidak ada masalah dua-duanya mampu, maka itu yang dua orang itu aja yang enggak boleh. Andai kan ibu tetap potong kuku tetap sah kurbannya, tidak batal dan tetap dapat pahala kurban utuh insyaallah. Cuman untuk mendapatkan kelengkapan dan kesempurnaan nilai kurban itu istilah kalau dalam salat itu ada qobliyah ba'diyahnya lah. Itu sepatutnya itu dilakukan. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Iya. Kenapa, Bu? Kenapa? Nanti nunggu isdang isbat biasanya. Iya, nunggu isdang isbat. Saya nggak tahu kapan. Kalau nggak salah jatuh Jumat ya kalau menurut hisabnya Jumat. Kalau menurut hisabnya Jumat, tapi kalau pemerintah kan tetap nunggu sidang isbatnya. Jumat tanggal 5 kalau nggak salah. Berarti tanggal 25 kemungkinan tanggal 25 atau 26. Kalau saya nggak salah Jumat malam Sabtu itu kemungkinan sudah sidang isbat. Kenapa? 6 Juni 6 berarti. 6 Juni ya. 6 Juni. Ya pokoknya nanti tunggu sidang isbat aja lah. Oke, ngaten. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Monggo yang lain silakan. Monggo Bu. Silakan.
Oke, sami-sami. Betul? Oke.